Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sampurasun dulur Kanatia. Sekarang kita ada di dinamika, diskusi dan bertanya dari IPMK. Halo, kenalin aku Amila. Aku dari Departemen Media dan Komunikasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Yogyakarta Kuningan. Kuningan Yogyakarta maksudnya. Nah, sekarang kita ada di episode perdana dari Dinamika yang bakal ditemenin sama dua narasumber keren-keren kita. Jadi kita juga bakal ngebahas tentang Kuningan dan Yogyakarta. Kenapa sih Kuningan? Kenapa sih Yogyakarta? Katanya kayak gitu. Dengan tema keistimewaan keistimewaan Yogyakarta untuk Kuningan. Nah, jadi di sini ada Teh Rani, mungkin perkenalan dulu. Hai, oke. Perkenalkan, saya Rani Rahmawati dari Kuningan ya? Ya, boleh. Dari Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Saat ini sedang melanjutkan studi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Adil mungkin Angga Negara ke-13 by the way guys. Halo, saya Adil Saidulwaro, asal Kuningannya dari Kecamatan Cibingbin. Saya sekarang kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, program studi informatika. Keren. Jadi kita sekarang bakal ngobrol santai tentang pengalaman-pengalaman yang Teh Rani sama Adil punya nih. Nah, terus nanti juga bakal ada beberapa obrolan isu-isu pendidikan yang ada di Kuningan. Itu tuh kayak gimana, itu mungkin bakal kita bahas ya. Karena jawaban dari Adil sama Teh Rani itu bakal sangat menarik buat kita terapkan di kehidupan kita barangkali ya kayak gitu. Karena pengalamannya kan udah luar biasa banget nih. Amin. Ya, amin. By the way, Teh Rani juga sangat memiliki banyak pengalaman yang hebat buat kita simak sekarang, dan begitupun juga Adil. Mungkin langsung masuk aja ya Teh ya sama Adil, kita santai aja nih berarti ya. Bener gak? Mungkin yang pertama, sebelumnya langsung aja, mungkin aku tuh penasaran banget kenapa sih Adil sama Teh Rani milih Yogyakarta buat kuliah. Dari sekian banyak kota, kenapa Yogyakarta? Apalagi Adil nih sempat buat jadi Angga Negara ke-13, dan Teh Rani juga sempat memimpin himpunan selama 2 tahun lamanya kayaknya. Ini informasi dari mana nih? Ya, aduh, itu kan informasi yang harus sudah didapat ya kayaknya. Nah, kira-kira kenapa sih pilih Yogyakarta dari sekian banyak kota gitu? Coba. Silakan. Rani dulu. Adil dulu nggak apa-apa. Kenapa saya milih Yogyakarta dari sekian banyak kota? Karena yang pertama itu menurut saya Jogja adalah kota pendidikan, terkenal dengan kota pendidikan. Terus yang kedua, mungkin teman-teman juga tahu semua ya, karena harganya terjangkau. Mungkin benar, ya gitu. Benar. Harganya terjangkau. Dan yang ketiganya karena saya pernah ke Jogja ke saudara, waktu itu ada saudara yang kuliah di sini juga. Terus saya ngerasa nyaman gitu di sini. Kayaknya saya pilih Yogyakarta deh buat kuliah kayak gitu. Nah, pada akhirnya saya memutuskan di Yogyakarta. Dari beberapa pilihan, waktu itu ada beberapa pilihan dari Bandung, Jakarta, Cirebon gitu, dan juga Yogyakarta, tapi pada akhirnya saya memutuskan Yogyakarta. Kayak gitu. Keren banget nih alasannya. Sederhana tapi ternyata bikin lama di Yogyakarta gitu ya. Ayah, kalau Teh Rani sendiri kira-kira kenapa sih Teh Rani? Ya kurang lebih sama, tapi yang saya highlight di sini kebetulan saya pribadi dari mulai TK sampai SD saya di Jawa Timur. Kemudian lanjut SMP SMA-nya di Jawa Barat. Wah. Nah, beragam. punya ide nih, kayaknya asik nih kalau misalnya tur pendidikan di Pulau Jawa. Nah, pada saat itu kebetulan saya masuk ke SNMPTN tapi belum dapat rezeki di sana. Kemudian saya ngambil SBMPTN dan belum rezeki juga, dan pada akhirnya saya ngambil SIMAMA di Politeknik Kesehatan, dan alhamdulillah masuk ke pilihan pertama di Yogyakarta. Keren banget, sama kerennya kayak Adil. Sederhana tapi ternyata bikin pengalamannya tuh luar biasa yang didapatkan ya di Jogja. Tapi berarti kalau Teh Rani sendiri baru SMP dan SMA di Jawa Barat gitu ya? Betul. Mungkin bisa langsung masuk nih ke pertanyaan yang kedua yang bikin aku penasaran juga. Kalau Dharma sama Cibingbin nih, kira-kira di daerahnya tuh kayak gimana sih pendidikannya? Apakah udah banyak orang yang berkuliah ataukah masih awam? Itu kayak gimana? Boleh dong diceritain? Oke, mungkin dari saya pribadi dulu Iya, ya. dari Teh Rani dulu kali.
Dari saya pribadi lihat lingkungan sekitar itu masih banyak teman-teman yang belum aware sama yang namanya kuliah. Bahkan banyak teman-teman saya yang habis lulus SMP atau bahkan lulus SMA itu langsung lanjut ke pernikahan. Waduh. Kan banyak nih teman-teman mungkin di luar sana pernah dengar beberapa kondisi, ya mungkin di pedesaan kali ya kita bilangnya seperti itu. Masih banyak pikiran-pikiran yang emang belum meluas atau belum menyeluruh yang seperti kita alami sekarang. Mungkin teman-teman yang saat ini melanjutkan pendidikan ataupun tidak, itu dari segi pola pikir kan juga berbeda Iya, ya. betul. Dari sana sih. Kerasa Jadi banget. iya benar-benar. Jadi di lingkungan saya pribadi kalau pendidikan terutama kuliah itu masih minim banget. Kalau dari Adil sendiri di Cibingbin kayak gimana kira-kira? Oh, di Cibingbin alhamdulillah meningkat ya. Waduh. Setelah Adil ke Jakarta maksudnya. Iya. Waduh. Oh ya? Berarti Enggak, prediksi bohong. Jadi pelopor kan, bagus ya. Iya, Bong. Enggak, kalau di Cibingbin tuh ya masih minim juga ya, sama kayak di Kecamatan Dharma. Apalagi Cibingbin itu bisa dibilang pelosok ujung ya, ujung kabupaten, ujung provinsi juga bisa dibilang kayak gitu. Jadi untuk kuliah tuh mereka mikir-mikir lagi banyak faktor sih dari mereka tuh, kayak mungkin yang pertama tuh ekonomi keluarga kayak gitu. Padahal kan kalau misalkan mereka sungguh-sungguh pengen kuliah kan sebetulnya kita bisa cari beasiswa atau Ya, apa iya, gitu. benar-benar. Cuman kan mungkin karena lingkungan ya, balik lagi ke lingkungan yang kurang support gitu, jadi dia tidak melanjutkan kuliahnya. Sama aja sih, masih minim. Dan begitupun fasilitas pendidikan di Cibingbin pun masih banyak kurang gitu ya, masih kurang, dari mulai meja belajar, terus dari atap sekolah yang udah bocor atau udah nggak layak pakai tapi masih belum diganti kayak gitu, masih miris lah, iya, miris banget di benar. Cibingbin tuh kayak gitu sih. Tapi Teh, di sini aku mau nge-highlight dikit, walaupun teman-teman di lingkungan aku di sana nggak melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan, tapi mereka survive di bidangnya masing-masing. Kayak mereka buka usaha sendiri, terus ngelanjutin usaha orang tuanya mungkin, Benar. dan melanjutkan kayak pertanian gitu kan. Emang sekarang tuh kita kayak, masa anak muda ngelanjutin pertanian sih? Kan itu iya, agak itu gimana keren gitu ya. sih, itu keren Miris, tapi berarti. emang mereka aware ke bidangnya masing-masing Iya, sih. oke. Itu salah satu hal yang bisa semua orang belajar juga Iya, dari situ betul, ya, betul. bukan orang-orang yang berkuliah doang, tapi semua yang di bidangnya juga bisa belajar kayak gitu. Tapi kalau misalkan Adil sama Teh Rani sendiri nih, dengan mau kuliah ke Jogja tuh ada tantangan tersendiri nggak sih? Apakah maksudnya izin orang tua atau apa? Boleh di sharing dong, kayak soalnya kalau di aku sendiri, teman-teman aku misal ada orang yang nggak kuliah tuh pasti kalau di SMA aku sendiri ya, itu tuh rata-rata karena kurang izin orang tua, jadi nggak boleh merantau jauh kayak gitu. Kalau dari pengalaman Adil sama Teh Rani sendiri itu ada nggak sih tantangan yang serupa lah seperti itu? Pasti Boleh ada. dong Silakan ceritain. Adil. Oh. Siapa dulu nih kira-kira? Ada sih tantangannya. Yang pertama tantangannya itu pasti izin ya, Iya. izin dari orang tua. Apalagi dulu saya nakal lah, bisa dibilang nakal banget gitu. Sampai sempat dibilang sama orang tua tuh, kamu dekat sama orang tua aja kayak gini, apalagi jauh, makin bebas aja kamu gitu. Tapi ya pada akhirnya bagaimana cara kita meyakinkan orang tua sih kalau kita pengen survive, pengen punya pengalaman pribadi juga gitu, jauh dari orang tua, pengen mandiri gitu kan. Ya akhirnya saya yang yakinin orang tua, dan pada akhirnya orang tua mengizinkan kuliah di Yogyakarta. Wah. Kayak gitu. Benar banget sih, benar. Kalau Teh Rani kayak gimana tuh? Kurang lebih sama, tapi ini bedanya karena Adil nih cowok ya. Iya. Terus saya cewek. Nah, ini kan suatu ketimpangan yang Iya. cukup lumayan. Nah, gimana sih cara saya pribadi buat ngeyakinin orang tua saya buat oke, Kamu saya boleh pilih. kuliah Iya. gitu. Yang pertama emang kita mulai dari SMA dulu. Itu dari mulai SMA tuh udah nanamin kepercayaan. Bener. Berarti Banyak. nyicil kepercayaan ya. Benar-benar. Ngumpulin berarti. Terus kan pas SMA juga kebetulan banyak dinas luar juga kan. Nah, mulai dari sana nyicil kepercayaan buat orang tua. Oke, aku bisa survei sendiri di daerah orang lain. Bahkan waktu itu saya sempat daftar di Mataram, cuma kurang Sejauh ini. ya sejauh itu, dan emang keyakinan dari orang tua juga
kurang, terus saya mastiin buat di Jogja. Alhamdulillah dengan banyaknya proposal yang saya kasih ke orang tua. Aduh. Jujur ini saya ngasih Proposal kehidupan ya. apa aja sih yang bakal Terlihat saya aja. lakukan di Jogja dan lain sebagainya biar orang tua saya tuh percaya gitu kan, apalagi saya perempuan. Dan dari sana alhamdulillah di ACC, kemudian ya udah saya survive di sini sampai sekarang. Keren juga. Itu nyicil kepercayaan ternyata masih kurang ya. Udah 3 tahun tuh masih kurang Betul, ternyata. betul. Butuh proposal tambahan. Oke, mungkin lanjut karena tadi udah banyak pertanyaan nih. Kira-kira kalau Teh Rani sama Adil sendiri tanggapan tentang isu pendidikan yang ada di Kuningan itu kayak gimana? Kayak tadi ada beberapa dari Teh Rani di Dharma itu kan ada teman-teman yang mungkin terkendala dalam ekonomi kayak gitu. Betul. Terus Adil juga sama, ada sekolah-sekolah yang masih minim fasilitas. Nah, tanggapan dari Teh Rani sama Adil sendiri itu kayak gimana? Apakah kayak cuman sekedar greget doang atau emang kayak aku nanti bakal bawa sesuatu hal ke Kuningan? Apa kayak gimana? Iya. Gitu. Silakan Adil. Oh, ada. Iya. Ya, mungkin pendidikan di Kabupaten Kuningan ini subjektif dari sudut pandang saya ya, sependek pengetahuan saya sih, pendidikan di Kabupaten Kuningan itu masih jauh. Apalagi Kuningan sekarang pengen jadi kabupaten Majalaya. kabupaten pendidikan. Waduh. Kabupaten Kuningan menuju kabupaten pendidikan. Waduh. Kan. Tapi dilihat dari segi fasilitas, dari SDM, terus dari ya kelayakan sekolah, kelayakan universitas gitu masih banyak. Apalagi universitas ya, universitas belum ada yang negeri. Masih banyak program studi yang belum ada. Ya, akreditasinya juga masih kurang gitu bener. kan. Nah, jadi menurut saya pemerintah masih masih kurang fokus dalam menangani hal ini gitu. Jadi tidak ada keseriusan yang memang benar-benar untuk memecahkan masalah ini. Apalagi faktor utama kayaknya kalau dilihat dari desa saya ya, dari desa Cibingbin gitu, ekonomi, mereka tidak melanjutkan kuliah tuh, atau mungkin ada beberapa orang juga yang mereka hanya sekolah sampai SMP. Betul. Bahkan nggak sedikit juga yang sampai SD. Iya. Jadi Setuju, mereka setuju. tuh faktor utamanya tuh di ekonomi gitu, di masalah ekonomi. Nah, pemerintah mungkin kurang teliti ya dalam meng-cross check kenapa sih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya gitu ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Benar-benar. Nah, harusnya pemerintah harus lebih teliti supaya pembagiannya bisa merata gitu. Entah itu bantuan dari daerah atau mungkin yang dari nasional itu kan ada KIP ya, Iya, KIP. Betul, gitu. betul. Tapi kayaknya di Kuningan tuh masih kurang teliti, jadi sehingga banyak orang yang tidak merasakan dampaknya gitu. Iya dari betul, wisata apalagi itu. orang yang udah butuh banget tapi tetap gak dapet kayak gitu ya. Itu Betul. banyak Iya. banget. Itu aku setuju banget Nah, juga. itu beberapa alasan. Ada satu alasan lagi yang aku lihat, di Kuningan tuh masih banyak guru-guru yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Betul. Setuju. Nah, Bahkan satu guru tuh bisa ngerangkap ke banyak hal ya. ya, Bener banget. terjadi di sekolah SD aku dulu, ada guru dia itu lulusan pertanian, tapi dia ngajar di bahasa Inggris. Waduh, Kan maksudnya jauh Lumayan ya, banget jauh gitu. banget ya. jauh banget. Ya itu kualifikasi pemilihan tenaga pendidik ya di Kuningan masih kurang gitu. Mungkin orang dalam tahu. Waduh, Wah, ini harus di note Iya, nih, harus di note. bener lah. Nggak tahu tuh. Tapi ya itu sih yang saya lihat gitu. Mungkin Teh Rani Kalau Teh punya Rani sendiri, pandangan lebih jauh gitu terkait pendidikan di Kabupaten Kuningan. Kalau dari saya pribadi, karena di Jawa Barat itu mulai dari SMP ya, dari SMP dan lanjut SMA, mungkin Kuningan menjadi daerah pendidik Kabupaten pendidikan itu Masih kurang. dilihatnya hanya kecamatan kota saja. Tapi betul. wilayah-wilayah sekitarnya yang emang notabene jauh dari kota, itu tuh masih pemerataannya kurang. Tadi kan udah disinggung sama Adil ya. Itu emang kurang banget. Apalagi dari segi kurikulum mungkin bisa diubah. Itu ngaruh banget.
perbedaan di Jogja dan di Kuningan itu kurang lebih di kurikulumnya. Kalau misalnya emang kurikulumnya udah merata, insya Allah semuanya juga bakalan kena dampaknya Iya, gitu loh. Kalau misalnya emang entah itu dari segi ekonomi, terus pengetahuan dari anak-anak yang ada di sana, itu akan dibantu sama yang namanya kurikulum kalau memang memadai dan emang udah pemerataannya menyeluruh gitu kan. Terus kalau dari segi beasiswa tadi udah disinggung sama Adil juga, mungkin kita bisa belajar di daerah yang lain ya. Itu ada namanya daerah Bojonegoro. Kebetulan teman saya dari sana dan itu mendapatkan beasiswa cukup lumayan. Jadi anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintahan daerah itu emang dimaksimalkan gitu loh. Jadi nggak cuma di-keep di pemerintahannya aja, tapi emang dibagi rata sama yang membutuhkan. Itu benar-benar sangat berpengaruh ya. Itu aja sih. Selebihnya udah disampaikan sama Adil. Tapi kalau misalkan aku jadi penasaran, kalau Adil sama Teh Rani sendiri pernah dapet beasiswa dari daerah gitu? Ini jujur nih. Ya, Kalau saya kira-kira- pribadi nggak apalagi pernah ya. Adil, Aku nggak apalagi pernah. Adil Nggak kan pernah, berkecimpung di ikatan pelajarnya ya, Iya. maksudnya Oh iya, kan benar, pernah benar. jadi ketua juga. Ya. Barangkali ternyata dampak positifnya atau privilege-nya lah bisa dapat beasiswa dari daerah itu. Belum sih, belum Gimana, pernah. Adi? Belum pernah sama sekali? Belum pernah. Karena pernah waktu itu kita audiensi setelah Omjok lah, beberapa bulan setelah Omjok kita ngobrol, ternyata kalau di Kabupaten Kuningan itu untuk anggaran 2024 atau 2025 gitu lupa, beasiswa itu dihapuskan karena Kuningan tuh sekarang lagi krisis yang mungkin teman-teman tahu lah yang gagal bayar itu. Iya. Nah, salah satunya yang dihapus dari itu tuh beasiswa. Kayak gitu. Miris Tapi ya. miris banget sih. Miris banget. Karena Terus- jadi memupus harapan teman-teman Betul, buat betul, kuliah gitu loh maksudnya. Itu miris sih, sesuatu hal yang harusnya dikaji lebih lanjut lah kalau misalkan ada hal lain yang bisa dihapus. Iya. Kenapa harus beasiswa? Karena kalau misalkan bukan kita yang sekolah, nanti yang nurusin buat bikin Kuningan lebih jauh lagi tuh kayak siapa lagi gitu loh, bakal siapa lagi. Tapi kayak menariknya kalau misalnya beasiswa dihapus nih ya, Iya. gimana sih mau jadi daerah yang Iya, berpendidikan? berpendidikan Nah, itu. makanya. Harusnya kan emang harusnya ditingkatkan ya, bukan Iya. malah dihapus. Terus keterbukaan itu menurut aku penting ya Teh. Kalau misalnya apalagi dari segi pendidikan itu sangat harus terbuka apapun itu. Ada salah satu daerah di Kuningan di desa itu tuh desanya bener-bener maparin semua pengeluaran, dicetak di baligo, ditempel depan balai desa. Keren banget Jadi itu. warga di sekitar itu tahu kalau misalnya pengeluarannya apa aja, LPJ-nya gimana aja. Itu tuh benar-benar keterbukaan yang emang seharusnya dilakukan. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, yang saya ketahui di pemerintahan Kuningan saat ini kan ya jadi PR buat kita juga kan sebenarnya. Bener. Apalagi kemarin kan habis ganti bupati ya. Betul. Semoga hal itu Iya. bisa diterapkan. Nah, itu harapan kita semua. Barangkali nanti ada dari pemerintahan atau Bapak bupatinya sendiri nonton kita atau dengerin podcast kita, itu bakal jadi harapan kita. Khususnya kita nih yang sekarang ada di IPMK, kita bawa organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Yogyakarta Kuningan, yang nantinya juga di Januari bakal ada obrolan mahasiswa Yogyakarta Kuningan. Setuju. Itu semoga bisa didengar aspirasi dari kita, harapan Betul. kita ke depannya biar Kuningan bisa benar-benar menjadi kabupaten pendidikan seperti itu. Iya. Tapi tadi kan balik lagi Adil kan organisasi juga ya, Teh Rani juga. Nah, apa sih yang didapat di organisasi? Nah, itu mungkin bisa jadi nantinya jadi motivasi teman-teman, ternyata kuliah tuh bukan sekedar belajar doang, bukan sekedar ngejar S1 doang, tapi ternyata ada banyak hal yang didapetin. Itu boleh dong, aku penasaran juga nih. Nah, terus kayak itu kan join organisasi itu ngaruh juga gak sih di IPK itu? Boleh dong diceritain. Menurut saya Yang didapat dulu deh, yang didapat. yang didapat tentunya banyak hal pengalaman yang sebelumnya nggak pernah dirasain. Setelah ikut organisasi ternyata kita harus bisa bekerja secara tim. Kita bekerja secara tim, apalagi di dalam tim itu kita beda-beda isi kepala tuh. Iya. Benar-benar. Banyak sekali pertentangan kayak mungkin perdebatan, tapi di situ jadi malah nimbulin rasa gimana ya, kita tuh aktif, maksudnya kita berani
public speakingnya melatih public speaking kita kayak Problem gitu. solving Problem mungkin ya. solving gitu. Apa sih kesalahan di tim ini atau apalah gitu. Itu sih yang didapat. Terus apa lagi ya yang didapat dari organisasi ini? Keluarga mungkin, apalagi IPMK, Iya, itu tempat bisa. Oh pulang ya? nggak sih? Tempat Ah, pulang, ya. tempat ya kita kalau Rumah misalkan kedua lah ya. Iya, capek benar-benar. kita bisa nongkrong sama anak-anak IPMK, apalagi di IPMK biasanya teman-temannya ya udah isinya hahi Iya, hahi benar-benar. gitu. Hihi, hahi, hihinya nangis bukan berarti. Jangan dong, harus ketawa dong. Iya bener banget. Itu sih. berarti. Mungkin kalau ngaruh tadi ke IPK ya, ngaruh ke IPK. itu kayaknya enggak sih kalau menurut saya, enggak ngaruh ke IPK karena di organisasi ini kenapa kita ikut organisasi ya kita juga pengen ngelatih buat kita bisa memanage waktu kayak gitu. Betul. Kita harus bisa memanage waktu antara kuliah terus tugas sama kegiatan di organisasi. Nah, gitu tuh harus siap ekstra, capek pasti capek. Cuman ya balik lagi setelah kita masuk ke organisasi ya kita harus terima konsekuensinya. Bener, Kayak gitu. bener banget. Jadi kalau misalkan ada orang yang malah ngaruh ke IPK tuh Nah, itu alasan. kayak itu alasan gara-gara join organisasi nih gitu, itu alasan aja ya. Iya, Karena alasan harusnya aja. dampak dari organisasi itu sendiri tuh bisa bikin kita lebih selangkah lebih depan gak sih daripada Betul, teman-teman betul. kita yang nggak join. Nah mungkin itu sih. Kalau dari Tehrani sendiri? Kalau dari saya pribadi sebenarnya itu bisa jadi dua mata pisau yang berbeda ya. Iya. Bener. Ada kalanya kita emang harus fokus belajar dan ada kalanya kita harus fokus organisasi. Ya, di sana manajemen waktu kita emang harus diolah. Itu life skill kita sebenarnya. Bagaimana cara kita untuk memanage itu. Nah, tadi sempat udah disampaikan sama Adil juga, ada satu yang emang sangat berpengaruh buat kita ke depannya, yaitu relasi. Iya, Nah, betul. After kita berpendidikan di sini atau mungkin nanti berkelanjutan di S2 dan S3, relasi itu penting, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita butuh skripsian nih kayak saya sekarang kan kating-kating sebelumnya dari organisasi juga kan udah berpengalaman di skripsian, jadi bisa tanya-tanya mulai dari jurnal dan lain-lain. Kemudian nanti kalau misalnya emang ada kesempatan buat bekerja di luar, kita juga bisa mengandalkan relasi kita ya. Benar banget itu Iya, ngaruh banget. relasi itu cukup lumayan lah. Terus kalau misalnya di IPK ngaruh apa enggak, itu kembali lagi ke diri kita. Manajemennya seperti apa? Kalau emang misalnya kita mau menggunakan keorganisasian kita dengan baik, itu menjadi nilai plus mulai dari komunikasi, manajemen waktu, kemudian public speakingnya, itu bakal jadi nilai plus dari teman-teman yang lain yang tidak mengikuti organisasi. Tapi kalau misalnya kita terlena di organisasi, itu akan menimbulkan kemalasan mulai dari Betul. tugas, ya kan? malah jadi ke Yogyakarta buat organisasi gitu ya, bukan buat belajar. Terus kalau misalnya kebanyakan organisasi dan kita nggak tahu timelinenya seperti apa, itu juga bakal ngehambat Berdampak buruk. kita, betul. Bukannya malah ngedukung, tapi malah menghambat kita di perkuliahan. Kan tujuannya pertama kita kuliah. Kuliah. Bener banget. Itu. Jadi tetap harus ingat tujuan utama kita ke Jogja Betul. itu apa. Betul. Jadi organisasi ini bisa bikin kita tambah belajar, tapi belajar utama kita tentunya sesuai dengan prodi kita, sesuai dengan bidang yang sedang kita tekuni kayak gitu ya. Tapi kan tadi dong di-spill dong kan Adil ini angga negara ke-13. Tehrani ini mantan ketua himpunan. Apa ini Ayo informasi dari dong, mana ini? ketua himpunan mana nih? Berarti Iya. boleh dong diceritain juga, karena by the way teman-teman, Tehrani ini sampai sekarang masih ada di pengurus IPMK. Kalau Adil ini sebagai demisioner. Tapi Tehrani ini diam-diam ternyata ketika kita masih sibuk dengan IPMK, Tehrani ini aktif di luar dan sekarang mungkin ingin menerapkan hal yang Tehrani dapat di luar di organisasi kita yang mungkin bisa berdampak lebih baik ke depannya kayak gitu ya Teh. Insya Allah. Amin. Amin. Jadi boleh dong diceritain. Apa nih? Mau Adil dulu nyeritain tentang IPMK atau Tehrani dulu? Kayaknya menarik Tehrani ini. dulu, menarik nih Tehrani. Oke, kebetulan saya pribadi kan lulusan COVID ya teman-teman, pada 2021 waktu itu. Nah, singkat cerita, kebetulan di Politeknik Kesehatan itu berbeda sama yang namanya universitas. Nah, kita bisa masuk ke organisasi kampus itu mulai dari semester pertama. Nggak tahu nih kalau yang Unif dari mulai semester berapa udah mulai masuk ke organisasi? Bisa, Bisa, semester 1 bisa. bisa. Ya. Nah, kebetulan singkat cerita waktu itu saya masuk ke himpunan jurusan
Jadi kalau misalnya di UNIF itu BEM-nya jurusan. Nah, karena di Politeknik ini lingkupnya lebih kecil, jadi namanya himpunan mahasiswa. Bawahnya himpunan baru himpunan HMPS-nya, HMPS. Ya gitu. Singkat cerita saya masuk ke sana dan alhamdulillah pada saat itu saya menjadi wakil ketua di Semester periode 1? pertama. Iya. Waduh, keren banget. Di periode pertama diamanahi menjadi wakil ketua, kemudian selanjutnya saya diusung sama teman-teman untuk maju menjadi ketua dan alhamdulillah lolos kembali menjadi ketua himpunan pada saat itu, jadi menjabat 2 periode. Kemudian di sela-sela kesibukan itu kebetulan saya diusung juga untuk mewakili menjadi salah satu duta kampus di jurusan untuk mewakili jurusan dan Miss Hijab juga kebetulan. Banyak banget. Alhamdulillah. Ya itu ngisi kekosongan aja, iseng-iseng hadiah. Ya, ngisi kekosongan tapi ternyata cetak golnya banyak ya itu ya. Enggak. Ya itu sekilas beberapa pengalaman yang saya temui pada saat itu ya. Itu. Iya. Adil dong, ceritain juga IPMK nih kayak gimana sih. Banyak loh teman-teman. Tapi IPMK ini kan salah satu organisasi yang lumayan besar lah di Kuningan. Apalagi kalau kan rata-rata kayak misal kita ada nanti Om Jok ini kalau kampus lain itu sosialisasinya cuman bawa satu kampus, tapi kalau rata di Jogja ini kita bawa begitu banyak kampus Yogyakarta gitu ya, bukan cuman mewakili UN-nya doang, UGM doang atau Betul. Politeknik doang, bukan kayak gitu, tapi IPMK mewakili seluruh kampus yang ada di Yogyakarta. Nah, boleh dong diceritain IPMK dan Angga Negara dari sudut pandang Angga Negara ke-13, coba gimana? Itulah ya keistimewaannya IPMK gitu. Kita bisa membawa semua kampus. Mungkin tahun kemarin ada beberapa kampus ya, ada sekitar 8 atau 10 kampus yang emang kerjasama sama kita buat kegiatan Onjok ini. Dari mereka ngasih fasilitas, ada yang ngasih uang transport dan lain-lain gitu. Karena mungkin dari kampus juga melihat sisi menariknya ya gitu, apalagi ditambah peserta yang selalu membludak di setiap tahunnya kan. Saya ingat betul kalau nggak salah di tahun 2023 itu peserta yang hadir itu 365 kalau Lumayan nggak salah. ya. Ya. Lalu di 2024 itu yang hadir 491. Hampir 500 ya. Hampir 500. Meningkatnya sampai 100 itu ya. Ya, jadi mungkin dari kampus juga melihat kayak kampus-kampus yang ada di Jogja khususnya ya, karena kita mewakili Jogja, gitu kan di sana di Kuningan tuh. Mungkin kampus melihatnya ini satu hal yang menarik gitu kan, maksudnya 500 itu bisa hampir satu kabupaten anak-anak hampir join semua gitu kan. Itu sih yang bikin mungkin kita tuh selalu dipandang di kalau misalkan kegiatan Omjok Iya, gitu. benar-benar banget. Terus kalau misalkan dari perjalanan jadi Angga Negara ya, sebetulnya IPMK ini bukan organisasi pertama saya di Jogja. Pertama saya ikut organisasi itu koperasi mahasiswa dulu itu ikut koperasi mahasiswa selama berarti 3 periode. Waduh, Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Ya walaupun yang pertama jadi anggota gitu kan. Terus yang kedua saya kebetulan waktu itu calon ketua juga. Wah. Cuman gagal di sana. Gagal di sana terus akhirnya karena udah nggak bisa lanjut kan gitu, udah nggak bisa lanjut di sana. Waktu itu karena udah ngejabat apa ya lupa. Pokoknya udah semester Akhir. kan iya. Kan harus semester 7 tuh harus udah nggak boleh ikut organisasi. Iya, nggak boleh ikut organisasi. Jadi saya ke IPMK, di IPMK 2 periode. Yang pertama itu saya di Departemen Bina Warga. Jadi anak buahnya Teh Chandra waktu itu. Teh Chandra kesebut nih. Jadi anak buahnya Teh Chandra waktu itu periode pertama jadi anggota di Bina Warga. Terus periode kedua alhamdulillah saya juga diamanahi, dipercaya sama teman-teman gitu buat jadi ketua umum. Waktu itu pemilihannya dilaksanakan di Asrama Kujang. Itu mungkin jadi momen yang bahagia dan juga terberat ya. Sakral juga ya. Aduh. Berat karena waduh ini banyak banget mahasiswa. Iya, betul. Mahasiswa Kuningan yang harus dijaga gitu, harus menjaga nama baik IPMK gitu kan. Terus banyak juga sempat kepikiran kayak
ini anak-anak mahasiswa Kuningan tuh mereka pada pinter-pinter, kenapa harus saya jadi ketuanya gitu kan. Sempat kepikiran kayak gitu juga. Merendah. Enggak itu. ya. Iya, merendah untuk meroket. Enggak, bukan itu, bukan. Tapi serius sempat kepikiran kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya dijalanin dan Selesai juga ya. alhamdulillah selesai juga sampai akhir Tinggal menyelesaikan studi. betul. Doakan Karena saja. Jogja itu candu kan tadi ya. Iya, Jogja Jogja. itu candu makanya lama. Nggak apa-apa itu ya. Itu berarti alasan Semangat ya. alasan semua orang ternyata telat itu karena Yogyakarta tuh candu katanya ya. Katanya ini kan kalau tanah Pasundan dilahirkan ketika Tuhan sedang tersenyum, kalau Jogja apa tahu nggak? Sedang menangis. Bukan, sedang jatuh cinta kalau ya teh. waduh. Iya. Kalau Bumi Mataram dilahirkan pada saat tanah Jogja apa tanah Bumi Mataram itu katanya saat Tuhan sedang jatuh cinta. Makanya kenapa Yogyakarta candu kayak gitu. Pantesan dibuat nyaman sama Jogja ya. Bener banget. Asal bener jangan banget. jatuh cinta di Jogja ya. Ya, Itu berbahaya. itu yang Nah. berbahaya. Itu Kalau jatuh cinta sama orang Kuningan lagi gimana teh? Kurang tahu ya. Tidak pernah mencoba dan tidak akan mencoba mungkin ya. Waduh. Kenapa teh? Kira-kira Tidak. Terani belum pernah mencoba. Tidak. Oh, berarti harus coba. ini tiba-tiba Ini udah di luar pembicaraan ya. Next. Tapi Teh Rani katanya sedang dalam misi pencarian kan? Oh, doakan ya. Langsung hubungi Bisa kontak di hubungi bawah sini. Kalau Adil sendiri mau nyari juga Adil. Saya single pisabilillah. Siap. Kayak gitu berarti nih apa aja sih yang udah didapetin selama di Jogja tuh apa aja? Kayak gitu. Kalau Teh Rani atau Adil dulu siapa? Kalau dari saya pribadi kebetulan di bidang kesehatan ya Teh. Banyak banget hal kesehatan yang emang nggak ada sebelumnya di Kuningan tapi ada di Jogja. Wah. Nah, nggak adanya di Kuningan ini rencana saya pengen dibawa ke Kuningan. Waduh. Biar tingkat kesehatan di sana tuh emang menyeluruh, merata. Dan tanpa kalian sadari kalau misalnya emang teman-teman buka Google ya, kesehatan di sana tuh emang belum menyeluruh, terutama tenaga kesehatan yang di sana. Jadi banyak daerah-daerah yang emang belum terjangkau sama yang namanya bidan, kemudian dokter, perawat dan lain-lain. Jadi aku pengen ngebawa itu ke daerah aku dan banyak hal, terutama salah satunya adalah posyandu. Nah, posyandu di daerahku itu banyak banget yang namanya ketidakjujuran. Ini mumpung ada kesempatan ya, jadi aku mau bersuara nih. Waduh. Jadi banyaknya ketidakjujuran yang emang dananya tidak direalisasikan secara apa yang ditulis sama tenaga kesehatan tersebut. Jadi aku pengen ngerubah itu. Ya mulai dari dikit-dikit kalau ya. Dengan kuliah ke sini, Betul. habis itu dikit-dikit bawa Ilmunya saya bawa ke sana dan saya perbarui itu. Keren banget, mulia banget sih itu, karena nanti tuh berdampak ke banyak orang gitu, bukan Iya, buat betul. Teh Rani doang kayak gitu. Itu keren sih, patut diapresiasi, sangat diapresiasi. Kalau Adil Doakan sendiri ya. Kalau saya pribadi sih dari akademik saya kebetulan dari informatika ya, kurang lebih sama tadi, mungkin beda bidang aja kita ya, Iya, betul, beda bidang ya. Saya melihat di Kabupaten Kuningan masih sangat minim ya teknologinya, maksudnya belum belum sekeren yang ada di Jogja gitu. Mungkin orang-orang Kuningan belum mengenal IoT kayak gitu, belum menerapkan rumah pintar kayak gitu. Di Jogja mungkin kita bisa ngeliat lah, ada beberapa mall ya, contohnya mall. Di mall kita no touch yang buat ngambil tiket tuh kita no touch, kayaknya di Kuningan tuh belum ada di. Iya, bener. Saya nggak tahu ya kalau di Cirebon tapi di Kuningan iya. belum ada. Nah, yang dari hal-hal kecilnya kayak gitu pun belum ada. Apalagi sekarang kan teknologi semakin canggih ya, semakin canggih. Nah, di pertanian pun sekarang pakai teknologi kayak buat Yang apa drone itu nggak sih? nyiram Iya kan? kayak gitu. Jadi nyiramnya itu udah di waktu misalkan 5 menit sekali tuh udah otomatis nyiram dari sistemnya kayak gitu. Nah, mungkin itu juga bisa dibawa ke Kuningan gitu. Dari non akademiknya ya saya pengen bawa pengalaman saya mungkin yang didapetin dari nongkrong sama teman-teman atau ikut organisasi kayak betul, gitu. betul. Dari mandirinya saya, tanggung jawab saya. Ya selama ini saya merasa
saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan lah selama ini selama di Yogyakarta gitu. Keren Kayak gitu. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan juga nih buat Adil. Wah, itu jawaban yang kita dapetin tuh sangat bermanfaat buat aku dan teman-teman semua tentunya, dan banyak alasan, banyak pengalaman, banyak yang udah didapat yang bikin yang semuanya tuh terjadi di Yogyakarta Betul. dan bakal balik lagi nanti buat ke Kuningan ya. Aku ternyata bisa kok bikin mereka ada di Jogja sekarang, dan banyak hal juga yang didapetin sama Teh Rani dan Adil sendiri. Mungkin yang terakhir nih, kira-kira kesan pesannya deh, kesannya sama di Jogja dan pesannya buat teman-teman di Kuningan itu apa kira-kira? Apalagi kan nanti di Januari kita bakal ada Om Jok ya Teh, Iya, dan betul. AA itu kan salah satu hal yang maksudnya yang usaha kita semua, usaha IPMK khususnya buat teman-teman aware terhadap pendidikannya masing-masing kayak Betul. gitu ya. Nah, kira-kira kalau Teh Rani sama A Adil sendiri kesan pesannya. Silakan. Teh Rani Adil dulu. dulu. Ini Adil dulu deh. raja motivasi saya. Aduh. Enggak. Kalau langsung aja ya. Iya. Kalau dari saya pribadi, kesannya cukup menarik, banyak tantangan juga. Dan kalau kesan buat teman-teman nanti, kalau misalnya emang mau ada rencana ke Jogja, jaga diri baik-baik, jangan sampai larut sama lingkungan yang bakalan kalian Bener, hadapi. bener banget itu. Be yourself by yourself aja. Terus dari niat kalian, kalau misalnya kesini baik, insya Allah hasilnya juga baik. Jadi kalau misalnya kalian percaya diri juga, itu akan ngebantu kalian banget buat survive di sini. Terus pesannya buat teman-teman dan saya pribadi, jangan pernah nyari tuntutan, tapi carilah tuntunan buat kedepannya. Kalau misalnya kalian nggak nyoba sekarang, mau kapan lagi kalian nyoba? Keren banget. Diborong semua ini. Itu bisa langsung di akhir timeline-nya ya. Itu thumbnail udah langsung kata-kata Teh Rani itu yang tadi, gila keren banget. Kalau A Adil deh, jangan kalah nih. Apa ya? Kesannya. Pesan dulu mungkin dari pesan. Pesannya untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliahnya, apalagi mau ngambil Yogyakarta, semangat, jangan takut, karena di Jogja kalian gak bakalan sendirian, apalagi kalian dari Kuningan. Ada kita, ada IPMK yang insya Allah kita bakal nemenin kalian dari awal kalian masuk Jogja sampai kalian lulus kuliah. Terus di kesannya Jogja candu sih. Ya. Jangan sampai terlena ya. Sampai ini buktinya kuliah ngaret gara-gara kenyamanan di Jogja. Saking nyamannya ya. Ya itu boleh sih, boleh. Masih enggak, bohong. Ini tuh sama dengan nanti tema kita di awal, keistimewaan Jogja untuk Kuningan. Tadi keren banget nih pengalaman dari Teh Rani, perjalanan dari Teh Rani, juga Adil ya sangat keren dengan survive-nya masing-masing, dengan perjalanannya masing-masing. Itu keren banget, dan mungkin itu bakal bisa teman-teman terapkan, bakal bisa teman-teman pelajari, ambil sisi positifnya. Mungkin tadi juga kebetulan gak ada negatifnya, jadi ambil semuanya, wajib ambil semuanya. Semoga Karena karena itu buat aku sendiri juga sesuatu hal yang wah, ternyata bisa ya, ternyata keren ya, ternyata dari semester 1 juga udah bisa cetak gol yang banyak. Ternyata Adil juga punya pengalaman di koperasi dan pengalaman di PMK yang tentunya sangat menarik juga nih buat nanti ke depannya. Kebetulan aku masih periode awal, mungkin ke depannya bisa aku terapkan kayak gitu. Tadi kalau dari Teh Rani ada be yourself by yourself, dari A Adil ada katanya jangan takut sendirian di Jogja. Terima kasih untuk perjalanannya, untuk ceritanya. Nanti kita lanjut di episode berikutnya, karena nanti bakal banyak hal menarik lagi. Mungkin sekarang apresiasi dulu buat Teh Rani sama Adil. Terima kasih undangannya. Keren banget, banyak pesan juga yang tadi bisa kita ambil. Jadi nantikan dinamika yang selanjutnya, diskusi dan bertanya dari IPMK. Saya Amila, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dulur kanat ya.
I can't hide it from you.